فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Di situ doa mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa dibaca sama orang yang sudah tobat. Karena artinya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah kau condongkan kembali hatiku ini kepada dosa setelah kau berikan hidayah. Kita memahami kalau sudah dapat hidayah, udah nggak perlu doa lagi. Halo, akhirnya dapat hidayah juga ada ya Allah, gitu ya. Tapi ada doa mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana, pakai bahasa Rabbana, Robba ya rubu, yang mencipta dengan proses. Duhai Tuhan kami yang menciptakan kami dengan proses. Kami dilahirkan di keluarga yang nggak ngerti agama, di lingkungan yang jauh dari agama, semua jauh dari agama. Sekarang kau datangkan kami hidayah. Kami kumpul di Masjid Ibadur Rahman bersama Kali Project untuk belajar bareng. Bahagia kami ya Allah. Jangan menganggap bahwa kita nggak berbuat dosa lagi. Mintalah kepada Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan lagi kau condongkan hati ini kepada kemaksiatan setelah kau berikan hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan tolong ya Allah karuniakanlah kepada kami ini rahmatmu. Ya, karena kita butuh rahmat Allah. Salat jadi gampang, sedekah gampang, silaturahmi gampang, itu rahmat Allah. Karena tidak semua orang dimudahkan untuk itu. Bahkan ulama sepakat mengatakan kita masuk surga pun karena rahmat Allah. Ya, kalau Allah nggak kasih rahmat, orang selangkah lagi masuk surga bisa masuk neraka. Kalau Allah nggak kasih rahmat, selangkah lagi dia masuk neraka. Allah berikan rahmat, dia dapat hidayah. Mungkin nggak? Mungkin. Makanya kita nggak boleh jadi hakim buat agama orang lain. Ya, gini kayak kita ngelihat di Los Angeles itu ya, terjadi kebakaran. Kita kalau orang bijak ngeliat ya gitu, ya Allah mudah-mudahan jadi hidayah buat mereka ya. Bahwa Allah tuh ada dimanapun mereka ada. Ketika mereka menghilangkan Tuhan, Allah pengen mereka tahu Tuhan itu ada, gitu loh. Jangan terus ngeliat gitu, ampun, bukan gitu. Jadi orang yang bijak lah ya. Karena kita nggak tahu hidayah itu kan urusan Allah gitu ya. Ini kan kadang-kadang kita rasis banget ya. Kalau udah orang kafir pengennya diazab misalkan. Oh udah Yahudi nggak boleh masuk Islam, salah. Ya mereka itu pernah dilahirkan dan seluruh suku bangsa ya di dunia ini lahir dalam kondisi Islam. Makanya Nabi aja menikahi Maryam Kipti Yahudi dengan harapan apa? Ya masuk Islam gitu loh. Orang Islam kan bijak sekali. Agamanya ini rahmatan lil alamin, enggak rasis banget, enggak sukuisme gitu loh. Agamanya ini rahmatan lil alamin. Pokoknya kita orang Islam, dimanapun bumi kita pijak, langit kita junjung tinggi. Kita ini orang Islam, di manapun kita tinggal, berikan kebaikan. Agama ini mewarnai, bukan merubah. Agama ini mewarnai. Ya, agama ini mewarnai. Ya, yuzhirahu ala dini kulli. Nah, ini yang mesti kita pahami dengan betul lah ya. Doa yang keempat. Yang kelima, ya untuk menjaga stamina iman kita disuruh selalu berzikir mengingat Allah. Bahkan ada satu contoh. Ini contohnya selalu yang berat-berat kalau di Quran supaya kita tahu masalah kita tuh ringan, nggak seberat contoh tersebut. Surat Al-Anfal ayat 45. Al-Anfal ayat 45 Allah berfirman, asal iman kata Allah gini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Allah jadikan contoh gini, orang beriman yang diperintahkan perang di zaman Nabi. Kata Allah, hai orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, kalau kamu bertemu dengan musuh,
Ya, ini susah kita bayanginnya nih, kecuali kita pernah di posisi seperti ini. Ikut perang atau mungkin kita pernah fight dengan musuh kita. Kalau sudah begitu udah nggak bisa mundur. Ya, kenapa musuh depan kita? Mundur pecundang nih. Ya, nggak ada kebaikannya sudah. Oke lah ya. Allah mengatakan, kalau kamu bertemu dengan musuh, di mana maju kena, mundur kena, sudah nggak ada kata mundur, maju. Fasbutu, Allah perintahkan, berteguh hatilah kamu. Ya, oke lah kita praktekkan dalam dunia bisnis misalkan gitu ya. Kalau sudah mulai, jangan mundur, jalan terus bro. Nggak usah khawatir. Ini resiko, halas. Antum kalau mau mikir sebelum bergerak, udah bergerak jalan terus. Qul rabbiyallah summa istaqim, katakan Tuhanku Allah istiqamah. Makanya penting berilmu sebelum beramal dan berkata ya. Jangan ketika action nanti kita baru mikir. Ya berilmulah sebelum ada action gitu loh. Fasbutu, coba mantepin hati kamu kata Allah. Wadhkurullah. Kalau sudah mantap ingat Allah. Kayak orang menikah, udah mengambil keputusan untuk menikah. Ya ini mungkin nikah mah lebih dari perang, emang gitu ya. Kalau perang kita masih kurang lebih lah. Kalau nikah mau gimana gitu loh. Karena kan misakon golizo ikatannya sama Allah. Ini ke depan kayak gimana? Udah bismillah jalan terus. Rezeki nggak ketuker. Yang penting tugasnya jelas. Yang laki berangkat pagi pulang sore, jangan betah di rumah. Yang perempuan perintahin betah di rumah gitu loh. Masing-masing punya job. Man amila solihan min dzakarin au unsa, yang penting keduanya mukmin. Falanu yanu hayatan thayyibah, kami janjikan kehidupan yang baik. Udah nggak usah khawatir, Allah perintahkan begitu. Suruh mantap, iya. Caranya bagaimana? Zikir sama Allah. Karena nggak ada yang nggak mungkin. Ya Allah Ustaz, capek banget, lelah, harus megang sendiri semua. Tadi ada ibu tanya di Jakarta pagi tadi. Kebayang Tat, mau Ramadan Ustaz, kami ini ibu-ibu pengen juga zikir, baca Quran, pengen ibadah, tapi kan mesti masak buat sahur, buat buka, mana suami bawelnya ya Allah Ustaz, kita nggak bisa ibadah. Ibu itu ibadah. Yang dia paham tuh ibadah cuma ngebet Quran doang gitu loh, sama sholat. Kan banyak ibadah banyak. Makanya berilmulah sebelum beribadah. Ya Allah Ustaz, kami nggak kebagian Lailatul Qadar deh Ustaz. Karena laki-laki itikaf, kita perempuan kan nggak itikaf. Duh, kayaknya agama kok nggak adil banget. Ya Allah Bu, itikaf sunnah. Menjaga rumah tangga, merawat anak, suami memfasilitasi wajib. Ibu kerjain yang wajib, pahala sunnah dapat, pahala wajib dapat. Ini yang kadang anak-anak kita nggak berilmu berat. Akhirnya nggak merasakan kenikmatan karena ilmu nggak dikedepankan. Yang keenam, ya, untuk menjaga stamina iman kita diperintahkan berdakwah, dan dakwah itu nggak harus keluar. Karena agama yang kita pelajari ini peruntukannya lebih kepada ku anfusakum wa ahlikum. Kamu dakwahin diri kamu, keluarga kamu, baru yang lain. Ya, enggak usah disibukin sama yang lain. Agama ini enggak untuk orang lain, untuk kamu. Karena Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu dan keluargamu. Kalau yang lain itu simah, bekas ibadah. Asli nafsak, yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Asli nafsak, yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Agama begitu. Ya, orang lebih kepada biasan. Toh ini infonya 14 abad yang lalu. Rapikan dirimu, orang lain akan terapikan. Kenapa? Kamu akan bertemu dengan makhluk yang bernama manusia, dan rata-rata mereka lebih suka melihat ketimbang mendengar. Ayolah, pertontonkan bekas supaya dilihat. Ya, bukan berarti nggak ada yang suka mendengar, ada. Cuma kebanyakan orang suka ngelihat ketimbang mendengar. Yang dibutuhkan bukti, bukan cuma katanya-katanya. Ya, ayo buktikan. Ya, ada perintah kita untuk berdakwah. Ini menstabilkan iman. Surat Yusuf ayat 108, dalilnya. Dulu Nabi aja diperintahkan untuk mendakwahkan manusia, salah satu dengan dalil ini. Ya, di mana Allah berfirman,
Qul, katakan ya Muhammad, hadhihi sabili. Katakan ya Muhammad, hadhihi sabili. Bukan subuli. Siroti bukan suruti. Tariqi bukan turuqi. Tapi hadhihi sabili tunggal. Mufrad. Katakan ya Muhammad, inilah jalanku. Artinya kebenaran enggak berbilang. Inna dina indallahil Islam. Agama ini maksud Islam tanpa embel-embel. Hadhihi sabili. Ini jalanku yang lurus. Ad'u ilallah ala basiratin. Ad'u ilallah, aku ajak kamu berdakwah, aku dakwahi kamu ke jalan Allah ala basirah. Basirah itu dalil hujjah. Ya, basirah itu burhan. Lebih kepada info yang sahih. Ini Qur'annya, ini sunnahnya, ini sahabat melakukan. Aku ajak kalian ke jalan Allah ala basirah. Dengan dalil, dengan ilmu, bukan dengan dongeng. Karena hari gini banyak orang dakwain agama dengan dongeng. Ya, sampai dia bilang, oh kalau kamu nggak nurut sama saya bisa ngejar malaikat. Ngejar malaikat. Malaikat maut bisa saya omelin. Ini kan dongeng ya. Agama bukan dongeng. Agama itu qala Allah wa qala Rasul. Udah sampein aja. Yang namanya saya ngomong begini karena Allah perintahkan, Nabi contohkan. Ya tugas saya cuma ingzar, menyampaikan, memberikan peringatan. Bicara nanti Anda terima atau enggak, urusan Anda. Karena saya juga diingetin, jangan kata saya yang banyak salah. Nabi aja dibilang sama Allah, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi ma yasha. Muhammad, ya, kamu nggak bisa ngasih hidayah. Hidayah urusan Allah. Sampein aja. Nah, kita nih orang tua, kita nih guru, kita nih teman, kita nih sahabat. Ya udah omongin aja. Karena kalau orang berbuat salah kita nggak ingetin, kita setan bisu, kata Nabi. Bicara dia mau paham nggak urusan dia, yang penting bijaklah ketika menyampaikan. Karena dakwah ini lillah, tolong sampaikan dengan ikhlas. Wanipi, jangan mau dakwah ngomong wanipiro, jangan gitu ya. Halah, sampaikan sudah. Ya, karena apa? Karena memang ada perintah untuk mengingatkan keburukan di hadapan mata kita. Idza ra'a minkum munkaran falighayyir biyadi. Fa in lam yastati fa bilisani. Fa in lam yastati fa biqalbi. Wa dzalika ad'aful iman. Itu selemah-lemahnya iman. Ajak manusia begitu. Hadhihi sabili adu ilallah ala basirah. Ana, aku, wa manittaba'ani, orang yang mengikuti. Wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Maha suci Allah, tak ada kesyirikan dalam hal ini. Ima syirik besar maupun kecil. Di mana aku mengajak kamu kepada jalan Allah, nggak pengen dilihat orang. Aku berdakwah nggak nyari follower, nggak nyari centang biru, enggak. Ya, khalas. Ya, sampaikan agama seperti yang memang diperintahkan sudah. Makin ikhlas, makin gampang orang nerima. Karena memang hidayah urusan Allah. Tapi kalau makin gak ikhlas, makin sulit. Makin sulit. Atau mungkin jadi istidraj. Karena nanti ada orang yang berdakwah dengan maksiat. Pengikutnya banyak. Istidraj. Ya, malah hari gini kita bisa ngelihat orang yang dakwanya real ikhlas. Ya, para masyayikh dari Mekah, Madinah ya. Itu nyaris yang nonton ceramah mereka nggak sebanyak yang nonton orang stand up komedi gitu loh, atau yang lucu-lucu nggak ada manfaatnya gitu. Ya, karena ya pada akhirnya memang begitulah kenyataan, nggak gampang orang menerima kebaikan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib.